Pertama saya mau mengecam keras dan mengutuk saudari Syahrini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama. Karena agama tidak boleh diperbandingkan. Konsep ketuhanan yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam. Karena itu akan bertabrakan. Itu tidak boleh. Bagi Islam yang saya tahu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah Pertama saya mau mengecam keras dan mengutuk saudari Syahrini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama. Karena agama tidak boleh diperbandingkan. Konsep ketuhanan yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam. Karena itu akan bertabrakan. Itu tidak boleh. Bagi Islam yang saya tahu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Seorang pelantun lagu maju mundur cantik, yaitu Syahrini, membuat satu sedikit kegaduhan di media sosial yang kemudian dimuat di surat kabar online, ada suara.com dan juga lambetura.co.id. Nah, apa yang dia lakukan? Dia menyinggung mengenai iman orang lain, mengenai Tuhan Yesus dan juga Alkitab. Apakah Syahrini sudah tidak bisa membedakan kamar sendiri dengan kamar orang lain? Jangan suka masuk kamar orang lain. Nggak usah mencampuri urusan orang lain. Lebih baik urus diri sendiri. Nah, mari kita melihat di berita yang dimuat oleh lambetura.co.id. Di sini saya bacakan demikian ya. Sejak menikah dengan Reno Barak, Syahrini kerap dikenal lebih syar'i hingga membatasi diri untuk tampil di depan publik. Ya, dia lebih syar'i katanya di sini. Syahrini juga kerap membagikan kutipan Islami, video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya. Namun unggahan Syahrini kali ini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan malah menimbulkan pro kontra. Karena unggahan istri Reno Barak itu membahas terkait perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus. Nah, ini kesalahan Syahrini ya di sini ya. Dia mencoba menyamakan bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang diyakini oleh orang Islam. Jadi, ini kesalahan yang pertama. Jadi, karena dia salah atau mispersepsi ini, sehingga dia akhirnya juga salah menghakimi orang Kristen mengenai ketuhanan Yesus. Saya lanjutkan. Menurutnya, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam. Karena Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan merupakan maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, ungkapan dalam unggahan Syahrini. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makan, minum, atau tidur sama dengan Tuhan yang maha kuasa yang dijelaskan dalam perjanjian lama? Tentu saja tidak, tambahnya dalam kutipan tersebut. Jadi, Syahrini ini mencoba memahami Yesus itu menurut kacamata dia sebagai seorang Islam ya. Jadi dia kemudian mengatakan bahwa Yesus itu terbatas. Dia makan, dia lahir, kemudian dia makan, dia minum, bahkan dia juga manusia yang lemah seperti manusia biasanya. Pertama saya mau mengecam keras dan mengutuk saudari Syahrini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama. Karena agama tidak boleh diperbandingkan. Konsep ketuhanan yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam. Karena itu akan bertabrakan. Itu tidak boleh. Bagi Islam yang saya tahu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itulah yang ada. Tetapi apa yang dilakukan oleh saudari Syahrini
Anda telah melakukan perbuatan yang berpotensi mengadu domba, memicu konflik antar dua umat beragama besar di Republik ini, yaitu Islam dan Kristen. Sekali lagi saya menyampaikan, saya mengutuk dan mengecam keras saudari Syahrini atas apa yang saudari ucapkan. Tidak boleh mengukur agama orang lain, mengukur keimanan orang lain dengan iman dan agama yang berbeda. Kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan Yesus, maka Anda harus menjadi orang Kristen dulu, karena hanya orang Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Anda tidak boleh menabrak garis-garis itu. Ini negara yang berpancasila. Kita hidup berdampingan dengan agama masing-masing. Tidak boleh saling mengganggu, dan jangan pergunakan agama yang satu untuk menilai agama yang lain. Karena ketika itu Anda lakukan, maka Anda sedang memicu konflik antar umat beragama. Mari kita doakan bersama supaya perempuan yang satu ini dikaruniakan anak dalam hidupnya dan dalam rumah tangganya. Jangankan satu anak, kita doakan banyak-banyak anak berlusin-lusin supaya dia sibuk dengan ngurusin anaknya dan enggak ngurusin atau kasih statement, kasih pendapat yang bisa menyakiti hati orang lain yang menganut agama yang minoritas ya. Lu selamat karena lu menganut agama yang mayoritas. Jadi kita yang minoritas ini cuman tidak marah, tidak berontak, hanya mendoakan ente lu dapat anak yang banyak, dapat berkah dalam hidupnya. Kami pun diajarkan untuk tidak membalas tapi memaafkan. Gitu guys, jangan lupa doakan dia. Unggahan Syahrini soal Yesus bikin warganet marah. Dia dituding menghina agama Kristen. Baru-baru ini Syahrini ngebahas tentang Yesus sebagai Nabi Tuhan dari perspektif Islam dalam story-nya. Syahrini bilang bahwa dalam Islam gambaran Yesus berbeda dengan gambaran Tuhan yang maha sempurna. Katanya Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, tulis Syahrini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Lebih parahnya lagi, Syahrini ngajak umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka. Postingan Syahrini ini viral dan langsung mendapat hujatan netizen. Syahrini dituding menyebarkan ujaran kebencian. Kecaman salah satunya datang dari akun Instagram lambe_danu. Allah aja bilang, lakum dinukum waliyadin. Artinya bagiku agamaku, bagimu agamamu. Gak usah usik-usik agama orang lain. Diri sendiri aja belum tentu baik, tulis netizen. Sejak menikah dengan Reino Barak, Syahrini memang dikenal lebih syar'i. Gak jarang Syahrini ngebagiin kutipan islami, video ceramah, atau potongan surat Al-Quran dari media sosialnya. Sayangnya, penampilan Syahrini yang lebih syar'i ini malah bertentangan dengan perilakunya. Postingan Syahrini jelas sangat berbahaya dan mengancam kerukunan beragama. Agama yang kita yakini seharusnya jadi sumber kebijaksanaan kita, bukan malah buat ngehina agama orang lain. Yuk. Ini sebenarnya sudah jauh melenceng ya, sudah jauh masuk ke kamar orang lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Syahrini. Karena dia ini bukan orang yang ahli di dalam hal seperti ini ya. Dia juga bukan ustazah, dia bukan juga ulama atau apapun, bukan. Dan dia juga bukan seorang pendeta gitu ya. Jadi dia tidak berhak untuk membahas kekristenan, apalagi membahas hal-hal yang sensitif seperti ini ya. Nah, kenapa Yesus itu dilahirkan? Kenapa dia makan, minum? Kenapa dia terbatas? Karena Sang Firman yang sejak semula, sejak kekekalan ada berdiam di dalam diri Allah, itu keluar, turun menjadi manusia melalui rahim seorang perawan yang suci yang dinamakan Maria. Ingat ya, Maria dengan Maryam yang dimaksud di dalam Quran itu berbeda. Sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Nah, ketika dalam keadaannya sebagai manusia, Sang Firman otomatis dia terbatas ruang dan waktu karena dia mengambil tubuh sebagai seorang manusia. Dia juga makan, dia juga minum, dan mohon maaf, dia juga tidur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah kemanusiaan Sang Firman. Jadi ya,
wajar itu terjadi kalau Sang Firman mengalami hal-hal sebagaimana yang dialami oleh manusia pada umumnya secara jasmania. Tapi Alkitab mencatat bahwa dalam kesemuanya itu, dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Satu-satunya manusia yang tidak melakukan dosa dalam hidupnya adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yang disebut Yesus Kristus, yang lahir ke dunia ini tanggal 25 Desember beberapa waktu yang lalu, dirayakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Jadi Sang Firman menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi gitu ya, kalau tidak tahu nggak usah berkomentar, apalagi berusaha untuk menggurui orang-orang Kristen mengenai imannya. Nah, itulah dia teman-teman, kita sudah menyaksikan bagaimana seorang artis bisa melakukan hal itu dan bisa disebutkan perbuatannya ini sudah tidak wajar sama sekali kepada iman orang Kristen, teman-teman. Bagaimana dia salah masuk kamar orang dan sebenarnya ini tidak ada haknya sama sekali dan tidak boleh dia bahas hal ini, teman-teman. Kenapa? Karena dia bukanlah ustadz atau pendeta dan memang hal ini dia tidak boleh melakukannya, teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana dia membanding-bandingkan agama Kristen dengan agama yang dia percayai saat ini, dan sebenarnya itu sama sekali tidak boleh dilakukan dia. Kenapa, teman-teman? Karena mustahil kalau dia membahas Alkitab sementara dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Memang kalau dia mau bahas Alkitab boleh-boleh saja, tetapi Anda harus masuk Kristen terlebih dahulu. Jadi kalau hal ini, teman-teman, dia lakukan, ya sungguh keterlaluan menurut saya, teman-teman. Dia sungguh tidak menjadi contoh bagi masyarakat Indonesia, padahal dia adalah seorang artis. Jadi mari kita berdoa banyak-banyak buat dia, teman-teman, agar dia bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan orang Kristen, kepada Tuhan Yesus. Jadi itulah dia, teman-teman, bagaimana tadi saudara-saudara kita mengutuk dia dan memang itu pantas diterimanya, teman-teman, ya. Dan kami orang Kristen, sekalipun Anda sudah menyakiti hati kami, namun kami tetap mengasihi Anda dan kami mengampuni Anda. Kenapa? Karena Tuhan kami mengajari kami untuk tetap mengasihi Anda. Jadi Tuhan kami itu adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi kami lakukan itu karena Tuhan kami yang menyuruh kami melakukan hal itu. Nah, jadi doa saya untuk Anda yaitu agar Anda cepat bertobat dan agar Tuhan juga mengampuni Anda. Apa yang Anda sudah lakukan ini, agar Tuhan mengampuni Anda dan Tuhan tidak murka atas Anda. Jadi itulah, teman-teman, yang saya bisa bagikan kali ini. Mari teman-teman berikan komentar dan masukan kalian dalam hal ini. Dan tentu saja mari berikan komentar yang membangun bersama, teman-teman. Jadi kesimpulan dari video ini, teman-teman, mari kita tetap berdoa buat saudara kita yang seperti ini, agar mereka ini bisa bertobat dan juga berhenti melakukan hal ini kepada iman orang Kristen khususnya, teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan kiranya video ini dapat memberkati rohani kita. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Shalom buat semuanya.